5 waktu gak bisa dikatakan orang itu Islam. Atau istilahnya zaman sekarang Islam KTP. Islam tapi tulisan di KTP-nya toh agama Islam. Tapi gak pernah sholat. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini kita perhatikan lagi bagaimana sholat kita. Apakah kita sudah melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna? Apakah kita lakukan sudah dengan khusyuk dan ikhlas? Itu perlu kita pikirkan dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saking pentingnya sholat ini, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat ini tanda bagi orang yang beriman. Sholat ini modal bagi orang beriman. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, semua amalnya dihitung baik. Kalau sholatnya nggak baik, berantakan, semua amalnya dihitung nggak baik. Sodakohnya kemana-mana, tapi sholatnya nggak baik, sodakohnya juga dihitung nggak baik. Ngajiannya rutin kemana-mana, hol hadir di mana-mana, tapi sholatnya berantakan, holnya, pengajiannya dihitung jelek oleh Allah. Nah, sekarang kan macam-macam. Ada orang itu lebih mengunggulkan hol, maulid, tahlil daripada sholat. Betul, tahlil itu baik, maulid itu baik, tapi bukan berarti kalau hadir maulid, hadir tahlil, sholatnya ditinggalkan. Kadang yo istighosa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buyar sembayang sampean, dereng dulu. Yang lucu lagi hadir maulid di hall Solo, hall besar. Saking kepingine mlebu jero masjid, urung subuh teko. Kata sembayang ndak iso, wis rapet. Akhirnya pas wae sembayang ngadeg tok, gak iso obah, pakai isyarat. Kok wae rukuk nih, sujud ngene. Ki sembayange Yahudi kali. Nek takoki Pak sampean ndak sembayang sampean. Wah, boten pun sing penting entuk barokah maulid. Wah, iki kenemenen iki. Jadi semuanya baik, tapi harus yang lebih dipentingkan adalah sholat. Karena sholat ini adalah modal kita menuju akhirat. Kebaikannya sholat kita dihitung semua kita amal ibadahnya baik. Kalau jelek semuanya dihitung jelek. Setelah kita sudah melakukan sholat dengan benar 5 waktu, jangan lupa sholat sunnah. Kadang begini, merasa yang penting saya sudah sholat 5 waktu sunnah, gak usah wis wong sunnah. Sunnah itu ada untuk ditegakkan. Lah sampai lek ngomong sunnah iku gak ono gaene, apa gaene Kanjeng Nabi mudun. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan sunnah.
Nabi Muhammad SAW itu ada untuk ditiru. Sembayang tarawih. Sembayang tarawih ku wajib apa sunnah? Sunnah. Oh, gak wis, gak sembayang, sunnah wae. Para sahabat Nabi SAW gak ada istilahnya wajib sunnah, gak ada. Pokoknya yang dilakukan oleh Nabi apapun itu namanya sunnah, namanya wajib. Nabi sholat sunnah wajib, Nabi puasa sunnah wajib. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Nabi dilakukan. Itu para sahabat, makanya dapat derajat tinggi di sisi Allah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat wusta, sholat yang di tengah-tengah. Jaga sholat 5 waktu, terutama sholat yang ada di tengah-tengah. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholatul wusta itu sholat subuh. Jaga sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh. Perhatikan, kenapa? Karena banyak orang kecolongan sholat subuh. Duhur sregep, asar sregep, maghrib sregep, isya sregep, subuh ini jam 8. Paling males sholat subuh. Makanya kata Nabi SAW, sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah subuh dan asar. Apa pas enak-enak itu turu paling enak itu subuh, Pak. Tutuk jari sampean tok jariku pisan. Turu bengi wis biasa, ndak terlalu enak. Turu awan enggak terlalu elek. Subuh nikmati subhanallah. Angine ambek adem ngono ya, hawae adem. Nikmat, setane akeh soalnya. Salat yang paling berat adalah salat subuh. Makanya kata Allah, perhatikan salat wusta, salat subuh itu. Soalnya letaknya di tengah-tengah antara malam dan siang. Itu salat subuh. Ada lagi yang punya pendapat salat asar. Kenapa? Letaknya juga di tengah-tengah. Ya? Banyak pendapat, ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Tapi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seorang wali besar, kutub, Rasul Mukasifin, wali besar Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas punya tafsiran berbeda. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat yang ada di tengah-tengah. Apa yang beliau tafsirkan? Maksud ayat ini kata beliau adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Paham ya? Jagalah sholat 5 waktu, terutama apalagi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Loh, kenapa kok dinamakan sholatul wusta? Karena letaknya di tengah-tengah. Antara sholat duhur dan asar ada ba'diyah duhur dan qobliyah asar. Antara sholat asar dan maghrib ada qobliyah maghrib. Antara maghrib dan isya ada ba'diyah maghrib, ada qobliyah isya. Ini dinamakan sholatil wusta, harus lebih diperhatikan. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Beb wangkan sunnah yang wajib tok ae beb, lek sak karepe lek sampean kepengin mlebu surga ndek teras tok ya enggak apa-apa. Sembayang sing wajib mlebu surga tapi ndek teras tok. Lek kepengin bonus gene VIP ya sunnah kudu akeh. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga di tempat yang paling atas bersamamu." Waduh, gede temen jaluanmu.
Lek kon kepingin mlebu surga paling dhukur, perbanyak salat sunnah. Paham ya? Di sunnah ini penambah derajat. Kalau pengen derajatnya lebih tinggi lagi, salat sunnah diperbanyak. Dan satu lagi, kenapa kok lebih diperhatikan sholatil wusta, sholat qobliyah dan ba'diyah? Kenapa? Di kitab Manhajus Syawi disebut orang yang terbiasa meninggalkan sholat sunnah, maka orang tersebut lama-kelamaan akan terbiasa meninggalkan yang wajib. Antahawana bisunnah ukiba tarkil faraid. Orang kalau terbiasa meninggalkan sunnah, lama-lama meninggalkan yang wajib. Yang sunnah aja nggak dilakukan, lama-kelamaan yang wajib nggak dilakukan. Pertama, nggak sembahyang ba'diyah nggak sembahyang duha, nggak sembahyang tahajud, suwe-suwe subuhnya hilang, kok duhuri hilang, merambat ke yang wajib. Tapi orang yang jaga yang sunnah aja nggak ditinggalkan, apalagi yang wajib. Ba'diyah nggak tahu ditinggalno, qobliyah nggak tahu ditinggalno, duha nggak tahu ditinggalno, apa meneng sing wajib gak kira ditinggalno. Itu pentingnya sunnah di situ. Jaga kita supaya nggak ninggalkan yang wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Sekarang banyak orang sholat tapi kok tetap maksiat. Sholat sregep tapi kok sih tetap maksiat. Saya ini sholat 5 waktu tapi kok masih nakal, kok masih maksiat. Banyak pertanyaan seperti itu. Jawabannya begini. Sholat yang bisa menghindarkan kita dari kemungkaran, dari maksiat, adalah sholat yang seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Sholat yang dibarengi dengan khusyuk. Aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Yang sholatnya dengan khusyuk. Sholatnya khusyuk sesuai dengan sunnah Nabi. Bukan sunnahnya bis apa itu? Sing cepet itu. Bis akas ya. Sholat cowopet temen koyo bis. Enggak bis malam aja, bis patah saya. Sholat dengan tumakninah, dengan sesuai sunnah Nabi dan dengan khusyuk. Itu sholat yang bisa mencegah kita dari kemungkaran. Saya sembahyang kok Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, pikiran pecel, pikiran duit, pikiran wong wedok. Percuma sholat seperti itu, percuma. Merubah apapun daripada diri kita.